seperti biasa, walaupun pasiennya gaduh gelisah, tetap kita komentar ya. Baik. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Suster Rita yang akan berdinas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Suster Rita akan di sini merawat Bapak. Dengan Bapak siapa di sini? Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad selalu dipanggil siapa Pak? Ahmad. Ahmad saja. Oke. Ahmad, bagaimana kabarnya hari ini? Bisa, Bu. Masih gelisah? Masih ada rasa kesal? Masih. Masih ada rasa marah? Masih. Jengkel? Iya. Oke. Pak Ahmad tadi malam diantar siapa ke rumah sakit? Keluarga. Diantar keluarga. Pak Ahmad masih ingat tadi malam di ruangan mana Pak Ahmad? Tidak, tadi Pak Ahmad tadi malam di ruang UGD ya, dan pagi ini Pak Ahmad diantar ke ruangan HCU atau ruangan PICU ya Pak Ahmad. Ini adalah ruangan khusus di mana Pak Ahmad selama beberapa hari ke depan Pak Ahmad akan dirawat di ruangan ini agar Pak Ahmad dapat mengendalikan emosi, tidak gelisah, dan Pak Ahmad tidak marah-marah lagi. Begitu ya Pak Ahmad ya? Iya. Oke. Baik Pak Ahmad, dari hasil pengkajian dan hasil laporan ternyata Pak Ahmad di sini ada risiko untuk mencederai diri sendiri, dan Pak Ahmad masih ada rasa marah-marah. Harusnya nggak setenang ini ya, pasiennya buru-dugan gitu ya. Nah untuk itu Pak Ahmad di sini Suster Rita beserta teman-teman Suster Rita, ada 3 orang perawat, ada Suster A, Suster B, ada Suster C yang akan nanti membantu Suster Rita untuk melakukan pengikatan. Jadi Pak Ahmad akan diikat Iya, Bu. ya di tangan dan di kaki. Pak Ahmad, tujuan pengikatan ini bukan untuk menghukum Pak Ahmad, tapi supaya Pak Ahmad bisa lebih tenang, lebih rileks, dan Pak Ahmad dapat mengendalikan emosi Pak Ahmad. Pak Ahmad bersedia? Bersedia, Bu. Oke, baik. Nah Pak Ahmad, ini ada talinya yang akan nanti suster gunakan untuk mengikat Pak Ahmad. Talinya seperti ini Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad bisa pegang. Nah, nggak sakit ya Pak Ahmad ya, lembut ya talinya. Nanti tali ini yang akan dipasang di tangan dan kaki Pak Ahmad. Pak Ahmad sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai pengikatannya ya Pak Ahmad ya. Oke, suster kita pasangkan ya. Oke. Kita simpan di sini. Oke. Kemudian sebelum kita pasang, kita cek dulu tanda-tanda vital ya, tensi, nadi, suhu, dan respirasi. Kemudian kita cek apresian pasien. Yang pertama cek akralnya. Cek akralnya, tangan kaki cek, CRT, kemudian ada sianosis atau tidak. Kemudian kita cek ROM-nya, ya, rotasi, abduksi, fleksi, dan ekstensi. Kemudian kita cek ininya, sakit Ahmad? Tidak. Tidak, kita angkat. Sakit Ahmad? Tidak. Tidak, kemudian kita rotasi. Oke, aman. Awalnya 555, nanti pun setelah dipasang harus 55. Untuk ROM-nya nggak boleh kurang ya, jadi ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, nanti pun setelah dipasang harus 55 lagi ya. Oke, setelah itu tadi kita udah cek tensinya bagus 130/100, nadinya juga bagus, aspirasinya bagus, kita pasang oximetri ya selama nanti dipasang, kemudian kita cek nadinya aman. Oke, kemudian kita cek apresian pasien head to toe. Ingat, ini pasien mencederai diri sendiri. Kita cek, aduh di kepalanya ada benjol ya, dia ada benjol nih sebesar telur puyuh. Sakit? Sakit, Bu. Masih sakit, nanti kita kompres pakai alkohol ya supaya enggak sakit ya. Ini ada lecet nih, bekas dibenturin juga kayaknya ya sama dia. Masih sakit ini? Sakit, Bu. Sakit, nanti kita kasih betadine ya. Kita cek tangannya, khawatir ada bekas sayatan-sayatan ya, kita cek semuanya. Oke, aman. Ini masih perih nggak bekas sayatannya? Masih. Masih sedikit perih ya. Yes. Oke, nanti suster bantu supaya nanti tidak terlalu ketat mengikatnya ya Ahmad ya. Yes. Oke, kita mulai pengikatannya. Ayo suster, kita mulai. Posisinya seperti ini. Biarin ibu aja dulu. Posisinya seperti ini, tali ada di bawah. Kayak gini ya, tuh talinya ada di bawah, kayak gini. Ya, kemudian kita pasangkan di tangan pasien. Seperti ini, simpan. Kemudian teman-teman, dua jari ya di atas pergelangan tangan. Kemudian teman-teman, kalau pasien pakai tangan panjang kayak gini, nggak usah digulung, biarin aja. Hitung-hitung ini bantalan juga supaya menguranginya. Jadi 2 jari di atas pergelangan tangan, ya seperti ini. Jadi di atas jejeklokan ini ya. Oke. Jadi jangan pas di persendian. Kita tempel seperti ini, yang kasarnya dulu di bawah, kemudian yang lembutnya kita rekatkan. Teman-teman perhatiin ya. Oke. Kemudian tangan yang non dominan, cangkram seperti ini adalah untuk memfiksasi. Pasien bisa saja dia gaduh ngangkat tangan ya, ngangkat kaki. Makanya ini yang non dominan ini harus mencengkram. Kita mainnya adalah one hand.
menggunakan tangan yang dominan. Yang pertama adalah tali yang atas dikebawahkan seperti ini. Jadi semuanya tali itu menumpuk di bantalan ini. Jadi tidak ada tali ke sini. Jadi tali semuanya di bantalan. Pegang pakai jempol, kita fiksasi, kita tahan. Kemudian yang bawah baru kita naikkan ke atas. Jadi ngilang seperti ini di atas. Kemudian ini tahan pakai telunjuk. Yang tadi tali bawah kita ke atas kan, kita balikkan lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita sisipkan di sisi tempat tidur. Kayak begini. Nah, ini harus kuat. Kemudian teman-teman perhatikan posisi tubuh pasien dengan tangan itu 45 derajat. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Karena ini untuk menjaga supaya ini tidak sakit nih, ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Yang atas ke bawah, kayak begini ya teman-teman. Tahan pakai jempol. Kemudian yang bawah ke atas, tahan pakai telunjuk. Jadi kayak gini nanti posisinya. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Belit kendai ke bawah, simpan di sisi tempat tidur. Sudah selesai, baru kita ikat. Jangan pindah dulu ke yang ini. Kita selesaikan satu-satu. Ya. Tadi kan terakhir kita di yang ini kan? Kita selesaikan yang ini. Kita ikat pakai simpul mati. Kayak begini. Nah. Oke. Jangan narik-narik tangan pasien ya. Tadi ingat 45 derajat. Oke. Kemudian kita lakukan ke yang tali selanjutnya, terakhir. Talinya tali simpul mati. Jangan narik-narik tangan pasien. Cek terus. Sudah terikat seperti ini, kemudian kita kepang. Nih, pertemukan kayak begini. Nah. Kepang kayak gini. Kemudian kita sisipkan ke sisi tempat tidur. Nah, ke bawah tempat tidur ya, ke bawah kasur. Udah selesai. Coba angkat. Lumayan ya. Nah, jadi pasien tertahan, terikat, terrestrain. Baik, ini ceritanya semuanya udah terpasang. Oke, gimana Pak Ahmad? Ahmad, ada yang sakit? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian kita cek ini harus ada rongga selebar jari tuh. Jadi tidak terlalu kencang, tidak terlalu ketat. Karena di sini ada aliran darah. Di sini ada brachialis, ya. Radialis. Di sini ada radialis. Jadi jangan sampai ini tertekan, nanti CRT-nya nggak ada, dia sianosis, ya. Bisa kram, bisa kaku. Makanya ini harus dijaga satu jari. Tuh, ini masuk enak. Ya, jadi ini tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar juga. Ini pas, oke. Baik. Ahmad, pemasangan talinya sudah selesai. Susterita pamit dulu dan teman-teman yang lain akan merapikan alat terlebih dahulu. Ahmad silahkan istirahat dulu ya. Oke, kita rapikan alat. Kemudian setelah 15 menit, 30 menit, pasien ternyata masih gaduh gelisah. Dia teriak-teriak, kemudian dia mencoba untuk bangun dari tempat tidur dan lain sebagainya. Maka untuk itu kita berikan obat. Kita kasih psikofarmaka, restrain kimia ya. Oke Ahmad, sepertinya Ahmad masih gelisah ya. Ahmad masih teriak-teriak, masih belum stabil emosinya. Susterita bantu Ahmad untuk diberi obat ya, supaya Ahmad bisa istirahat, supaya Ahmad bisa lebih tenang. Baik. Ini ada 2 obat Ahmad. Ada haloperidol dan juga ada diazepam ya. Ada 2 jenis obat. Haloperidol supaya Ahmad gak marah-marah, supaya Ahmad gak jengkel, gak kesel ya, gak emosian. Kemudian diazepam supaya Ahmad bisa istirahat. Jadi ada 2 obat yang akan susterita suntikan ya. Disuntikannya di sini ya Ahmad ya. Oke, kita siapkan. Teman-teman nanti perbalkan ya. Siapkan alat seperti sudah tadi ngomong kayak begitu. Teman-teman menyiapkan obat. Yang pertama yang kita masukin adalah haloperidol. Kita masukin haloperidol. Kemudian setelah itu teman-teman perbalkan menggunakan handscoon. Tapi nggak usah dipakai handscoonnya. Perbalkan saja. Oke. Kalau seperti ini berarti kita harus menggulung dulu baju ya. Ceritanya ini sudah digulung, kemudian kita suntikan. Ahmad, ini obat haloperidol dimasukin ya. Kita aspirasi dulu, kemudian kita masukin. Oke, sudah selesai. Kita masukkan obat yang kedua. Tadi sudah di sini, kita yang pindah ke sebelah sini. Kita suntikan lagi, kita aspirasi dulu, kemudian kita masukin. Selesai. Teman-teman ceritanya pakai alkohol swab ya. Kemudian kita lepas handscoon. Oke Ahmad. 2 obatnya sudah masuk.
Nanti kalau ada rasa lemas, rasa ngantuk, jangan ditahan ya, jangan dilawan. Ahmad tidur saja, istirahat saja ya. Baik, Suster Rita pamit dulu ya untuk merapikan alat ya. Tidak sampai 10 detik, hiji, 2 kilo, sampai 5, sampai 7 pasien udah tertidur ya. Oke. Setelah itu kita cek setelah 15 sampai 30 menit ya. 15 menit kita cek deh ya. Kita cek dulu lihat bed monitor, tensinya turun. Tadi 140 sekarang tuh turun jadi 80 dari 70. Oke, berarti khawatir nih pasiennya pasti mengalami extrapyramidal syndrome. Cek juga saturasi oksigennya, cek oksimetrinya. Oh, turun jadi 96, 95, 94. Kalau seperti itu cepat-cepat kita pasangkan oksigen. Kemudian kita cek nadinya dari 78 sekarang 120. Teman-teman pasang stetoskop, kemudian cek bunyi jantung. Reguler atau vesikuler atau irreguler. Cek bunyi jantung, area semuanya, dengarkan auskultasi. Jika ada bunyi-bunyi tambahan seperti desiran air, teman-teman langsung cek pakai EKG, pasang elektrodanya, hubungkan ke bed monitor, langsung lihat gambaran EKG. Jika terjadi kongesti, pelebaran gelombang, ya teman-teman hubungi dokter untuk diberikan obat-obatan untuk bisa menstabilkan irama jantung. Kemudian setelah itu kita cek ekstrapyramidal yang lain, kita cek ini pasien bobo, dia tidur ya. Kita cek apakah pasien mengalami kaku kuduk atau tidak. Kalau misalnya dia mengalami kaku kuduk, kita goyang-goyang seperti ini karena ini kaku, rigid, ini semuanya akan goyang ya. Kita cek ini keras atau tidak. Oke, ada kaku kuduk. Kemudian kita bisa cek dengan membalikan kepala pasien, memiringkan kepala pasien seperti ini. Kalau dia kaku kuduk nggak akan seelastis ini, pasti keras gitu ya. Kita pelan-pelan balikinnya. Kemudian tadi kita dengarkan pasien ada seperti kumur, berarti dia sudah mengalami hipersalivasi. Oke, kalau seperti itu nanti teman-teman sudah siapkan bantal ya, ngegulung handuk untuk bantalan kepala pasien supaya pasien posisinya miring seperti ini. Kemudian kita siapkan waslap atau handuk di bawah mulut pasien. Jadi nanti airnya ke sini ngalir. Kemudian kita buka mulut pasien pakai tong spatel yang sudah dibalut pakai kasa. Kemudian buka mulut pasien, tekan lidah dan keluarkan lidah pasien. Nanti air liur akan magurujang keluar. Kemudian selama ini pasien posisikan seperti ini, ya. Kemudian cek bola mata pasien, kelihatan dua-duanya misalnya. Kalau yang hitamnya itu keluar, bukan keluar, yang hitamnya ke atas, hilang, tinggal yang putihnya doang, berarti pasien mengalami TTIK, ya, hipersalivasi, kaku kuduk, bola mata mendelik ke atas, ya, itu pasien mengalami TTIK. Kemudian lihat ekstremitas apakah ada gemetar atau tidak, kemudian pasien lagi tidur juga kelihatan ada pik atau tidak, endut, yang di mukanya gitu ya, atau ini misalnya ada tremor atau tidak, berarti itu pasti mengalami extrapyramidal syndrome. Kalau itu terjadi, berarti teman-teman kasih obat apa? Kasih obat apa di situ? Kasih apa? Trihexyphenidyl. Kita sebut THP. Kita kasih suntikan di tangan sebelah kiri. Suntik. Sudah selesai. Masukin lagi. Nanti teman-teman jangan lupa perbalkan dan pakai handphone, lepas handphone kayak gitu perbalkan ya. Oke, setelah itu sudah selesai, biarkan pasien istirahat. Kemudian setelah 60 menit, jadi dari mulai teman-teman masang sampai 1 jam, 2 jam, teman-teman itu akan reward, akan ngecek dulu keadaan pasien, nggak akan dulu bisa istirahat, ya. Belum lagi teman-teman harus ngecek keadaan pasien fase akut, kemudian takutnya ada gejala extrapyramidal syndrome, jadi jangan istirahat dulu, diem dulu aja, ya. Bukan diam dulu, yang dulu istirahat, pokoknya pantau keadaan pasien. Setelah pasien dikasih THP pun, teman-teman cek lagi setelah 1 jam, ya kita cek, apa katanya di situ setelah 1 jam, kita boleh melonggarkan ikatan. Oke, kita longgarkan ikatan pasien. Seperti ini teman-teman, kalau mau melonggarkan, tidak usah dibuka semua, ya, lepas talinya, ikatannya, bukan dilepas talinya. Dilepaskan ikatannya kayak gini, kemudian ini kita longgarkan. Nah, ini kita longgarkan. Ini pasien dalam keadaan tidak sadar, pasiennya bobo ini pasien. Kita longgarkan seperti ini. Jadi mainnya teman-teman, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Jadi kalau mau melonggarkan, ini dulu dengan ini, ya, kaki kiri dengan kaki kanan bergantian.
longgarkan selama masing-masing 5 sampai 10 menit. Selama 5 sampai 10 menit itu bukan dibiarin dilonggarin gini, tapi kita cek lagi ROM-nya. Takutnya pasien kaku ya. Terus begitu. Bila perlu teman-teman miringkan, ganjal pakai bantal. Kayak gitu mika-miki pokoknya ya, supaya pasien tidak cedera gitu ya. Jika sudah selesai 10 menit, kemudian kita longgarkan, kita ikat lagi. Jadi biar kita nggak capek teman-teman, ini tinggal diregakkan lagi aja kayak begini. Kemudian tarik yang di bawah tuh. Tarik yang di bawah dulu, tarik yang di atas. Tarik yang di atas. Nah. Udah tinggal ikat lagi. Ceritanya diikat ya. Udah selesai. Jadi ini tetap rapi. Sudah selesai. Ya. Kemudian ini sudah selesai. Kemudian setelah ini kita ikat lagi, kita cek apakah masih ada EPS ya. Kita cek bahu pasien. Ini sudah mulai berkurang, tidak ada lagi ludah. Tapi jika masih ada numpuk ludah, kita suction ya, supaya bersih loh, enggak mulutnya. Kita ambil, kemudian kita pakaiin pasien bantal. Oke, tidur. Pasien bisa kita istirahatkan, kasih selimut, tetap kita pantau dari sisi tidur. Lebih enak sih direct, setiap 1 jam kita lihat langsung observe keadaan pasien. Oke, ceritanya sudah 1 hari, besoknya udah besok pagi lagi, pasien sudah bangun. Baik, selamat pagi Pak Ahmad. Bagaimana tadi malam tidurnya Pak? Nyenyak, alhamdulillah. Wah, kelihatan Pak Ahmad sekarang udah mulai tenang ya. Gimana sekarang perasaannya? Tenang. Udah tenang. Udah masih ada rasa jengkel? Tidak ada. Masih ada rasa marah? Tidak ada. Udah nggak gelisah? Ya udah. Alhamdulillah. Kelihatan ya Pak Ahmad udah bagus. Habis itu kita cek tanda gejala. Tadi kita lihat observasi, ngomongnya udah bagus, perilakunya juga udah mulai tenang, udah stabil. Baru setelah itu kita bisa lepaskan. Tadi kalau tangan kanan berarti kaki kiri. Berarti lepasin dulu semuanya. Oke. Jadi jangan berbarengan ya, tapi satu sisi. Set gitu ya, nyelang. Oke. Kemudian kita lepaskan. Berarti tinggal yang tangan kiri, kaki kanan. Jangan dulu dirapihkan, biarin dulu kayak begini. Oke. Baik Pak Ahmad, silahkan duduk. Pusing nggak Pak Ahmad? Pusing. Oke, tarik nafas dulu, dia tidak pusing. Boleh digerak-gerak dulu tangannya. Ada yang sakit nggak tangannya? Tidak ada. Nggak ada, oke aman ya. Kemudian kita cek lagi ROM-nya. Ingat, RO-nya tadi sebelum 5, setelah pun nanti harus 5. Oke, si pasiennya sudah aman, tidak ada keluhan. Pak Ahmad, karena Pak Ahmad sudah stabil, jadi rencananya hari ini Pak Ahmad akan suster pindahkan ke ruang perawatan biasa. Tapi sebelum itu Pak Ahmad akan menggunakan pakaian khusus dulu, ya, supaya Pak Ahmad lebih aman. Oke, silakan Pak Ahmad turun. Diikuti oleh perawat yang bertiga, harus ada di belakang pasien. Oke. Nah, perawat yang bertiga ada standby di belakang pasien. Kemudian yang 1 orang ini perawat ada di depan. Kemudian kaki pasien disuruh ngebuka selebar bahu. Dibuka kakinya selebar bahu. Oke, baik. Ya, perawat yang di depan harusnya idealnya adalah laki-laki yang tenaganya kuat. Kemudian jangan jauh-jauh dari tempat tidur. Mangga. Yang perawat ini masuk kaki 1 ke sini. Ke bagian antara kaki pasien dengan perawat. Antara kaki pasien, kaki perawat masuk, ya. Masukkan. Tujuannya supaya apa? Kalau misalnya pasien setelah berdiri kayak begini, ini sering terjadi pasien kabur. Pasien nyerang perawat, nyerang petugas. Kalau itu terjadi, langsung pasien kita ikat kayak begini. Ya, langsung kita peluk, pasiennya ikat kayak gini. Perawat yang bertiga langsung megang kaki, ya. Langsung pasien kita gubrakan karena tempat tidur. Tidurkan lagi. Setelah itu pasien kita pasangkan lagi tali. Makanya kenapa tali ini jangan dulu dirapihin. Jadi kalau pasien nggak mau kayak gitu, langsung kita tidurin lagi, langsung suntik, langsung kasih tali lagi. Makanya ini tali jangan dulu dirapihin, biarin berantakan dulu. Gitu ya, itu tujuannya. Gitu ya. Banyak kejadian kayak begitu. Yuk masuk. Tetap kayak gini. Nah, ini masukin sama perawat yang di belakang tuh. Pakai yang dari tengah dulu. Ikat kayak biasa. Yang tengah. Nah, betul, yang ini. Nah, dari tengah langsung ke atas.
Jadi teman-teman, kalau misalnya pasiennya, kalau nanti kita mau melepaskan pasien, ngikat tali pasien, ini perawat tuh udah siap-siap bawa obat, khususnya diazepam yang dibawa. Dan diazepam tuh udah ready di squid. Jadi kalau tadi pasien ngamuk, banyak kejadian pasien ngejambak perawat, narik kerudung perawat, ngigit, mukul, apalagi sampai kabur. Makanya tadi yang di depan itu harus perawat yang kuat. Biasanya laki-laki, karena tadi untuk dia langsung nyangkram, meluk. Kemudian yang perawat yang lainnya megang kaki, pasien angkat, gubrak geni karena tempat tidur. Di sini udah ada yang siap langsung ngasih obat.